mau ini makhluk sejenis apa gitu loh. Bikinnya mau bukan malah bikin teduh, malah bikin rusuh gitu. Orang yang melihat segala sesuatu itu dengan ilmu segala macam, tidak ada juga MUI. Sekali lagi Irfan katakan, dari segi ulul ilmi batal, dari segi ulul absor batal, apalagi puncaknya ulul nuha batal, memalukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sahabat KZ dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan inayah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya tidak luput untuk selalu mendoakan teman-teman semuanya. Nah, di sini kita akan membahas kembali tentang kacung-kacung pik 2 ya teman-teman. Di antaranya ada Dutskun wesi yo wesi, jangan panggil Gus, kata saya juga. Kenapa? Nanti akan merusak dan mencoreng nama Gus-Gus yang alim yang alamah. Di sini si Dutskun wesi yo wesi ini senggol MUI. Jadi dia bilang MUI itu makhluk jenis macam apa? Itu kan sudah ngawur teman-teman. Coba kita simak seperti ini videonya. Makanya membingungkan MUI ini. Sebenarnya kalau kata saya meminjam statement Gus Mustafa Bisri, Haji Mustafa Bisri, MUI ini makhluk sejenis apa gitu loh. Bikinnya mau bukan malah bikin teduh, malah bikin rusuh gitu. Seharusnya kan lembaga MUI ini adalah kan mengurusi persoalan keagamaan tentang peribadahan. Enggak termasuk muamalah, oke dipaksakan masuk. Cuman saya yang perlu tanya-tanyakan, kan ada namanya ulul ilmi. Iya. Ada namanya ulul absor, ada namanya ulin nuha. Kriteria ini untuk konteks polemik PSN PIK ini nggak ada tiga-tiganya di MUI. Apa itu ulul ilmi itu? Yaitu orang-orang yang berilmu. Apakah ini kaitannya mereka cek dan recheck, balance, imbang, ngecek ini datanya apakah ada? Batal. Loh, kan MUI itu perkumpulan para ulama. Di situ bukan hanya ulama dari NU saja, tapi ulama dari Muhammadiyah juga ada. Kok dibilang bukan ahlul ilmi? MUI itu untuk membuat sebuah fatwa halal haram dan sebagainya. Loh, ini gimana ya? Ibarat kata mah apa namanya? Kambing ngajarin bebek berenang gitu loh. Gitu ya. Jadi dibilang bahwa MUI itu bukan orang-orang ahlul ilmi. Loh, dari mana sumbernya dibilang bukan ahlul ilmi? Orang yang membuat fatwa kok ada di ada di MUI. Gimana sih Cun? Ulul ilmi mereka batal. Tentang ulul absor, melihat segala sesuatu, orang-orang melihat sesuatu dengan mata pandangan yang jauh, berbagai dari sudut perspektif. Dilakukan mungkin nggak tentang PSN PIK? Tidak, batal. Tentang ulul nuha apalagi? Puncak daripada ulul ilmi, ulul absor itu adalah ulul nuha. Orang yang melihat segala sesuatu itu dengan ilmu segala macam. Tidak ada juga MUI. Sekali lagi Irfan katakan, dari segi ulul ilmi batal, dari segi ulul absor batal, apalagi puncaknya ulul nuha batal, memalukan. Ya ngomong-ngomong kalau mereka nggak cek recheck, nggak ini, ngomong-ngomong apalagi katanya ntar dulu, lagi mumpung. Setelah membatalkan nasabah Alawi kemarin-kemarin kan dia itu jadi ikut membatalkan nasabah Alawi. Sekarang membatalkan ahli-ahli ilmu yang ada di MUI. Padahal orang-orang MUI itu ulama-ulamanya orang-orang alim ya, orang-orang pinter semuanya. Ada ulama dari Muhammadiyah, ada ulama dari NU. Di antaranya yang kita kenal, yang selalu membela itu ada Kiai Haji Khalil Nafis. Beliau orang yang alim, beliau adalah ketua dakwah di MUI. Gitu. Loh, disebut bukan ahlul ilmi, katanya batal. Jadi selain membatalkan nasabah Alawi, si Dutskun wesi ini juga membatalkan ilmu-ilmunya ulama-ulama yang ada di MUI sambil ngamuk-ngamuk. Dia ada ini nih, apalagi katanya ini bentuk bahwa mereka itu nggak paham. Kok mau membentuk tim apresial untuk mengukur tanah itu harganya seberapa? PSN ini tanah negara gitu loh. Kalau apresial dari situ aja udah blunder. Apresial itu kan biasanya kan ditangani oleh ahlinya. Enggak dari itu paham. Tapi dari dia mau bentuk kaitannya PSN PIK dengan apresial tanah itu harganya berapa itu blundernya. Aduh. Nggak cocok dipanggil ulul nuha, ulul absor. Ulul ini nggak pantas gitu.
gitu, nggak pantas, apalagi kita hubungan tadi dengan ulul mawat tadi, kajian fikih klasik gitu. Marahnya ini sama MUI atau sama saya? Enggak lah, main nggak paham. Masalahnya saya dibentak-bentak nih sama Gus. Enggak, kan paham lah bahasanya kemana gitu. Nggak paham, nggak paham. Kalau di tradisi NU itu sebelum mengeluarkan satu fatwa atau apa yang disebut keputusan lah ya kan, keputusan organisasi itu kan ada basul masail. Makanya saya bilang tadi, saya simpulkan dari sisi ulul ilmi, orang-orang yang berilmu mereka nggak menunjukkan kapasitas orang berilmu. Dari sisi ulul absor, bagaimana melihat segala sesuatu dengan pandangan mata yang jauh berbagai perspektif, mereka juga batal tentang polemik PSN. Apalagi ulul nuha, dia mewakili ulama Indonesia. Bikin malu. Gitu. Berarti periode ini salah satu periode malu MUI. Padahal keputusan Perpres 2024 ini zamannya mereka juga. Gitu loh. Tapi satu sisi katanya hari ini lewat salah satu elitnya mengatakan kami akan memperkuat hasil keputusan Mukernas kemarin. Berarti kemarin belum fake gitu loh. Berarti masih ada kegamangan. Sebenarnya ada permainan apa? Apakah ini ada lawannya Pak Aguan, ada lawannya Pak Aguan CS di balik ini semua gitu loh. Jadi seolah-olah MUI ini mempolitisasi. Ya ini membuat orang-orang elit, yaitu tokoh-tokoh sebagian elit yang belum paham itu ikut ngoceh gitu loh. Akhirnya kan membenarkan omongannya saya di CS, Hosinuddin atau yang lain gitu loh, atau si Munarman gitu loh. Ini memalukan ini nih, sumpah memalukan. Hubungannya dengan Munarman apa? Ya Munarman kan kemarin katanya dijual ke Cina katanya. Pik itu dijual ke Cina segala macam. Dari segi apa? Tentang apa naga? Emang kenapa dengan naga? Wong di Jawa aja ada namanya Baru Kliding, ada namanya Kris Nogososro. Ya, itu budaya internasional. Bahkan kemarin di pertemuan dialog kebangsaan, sahabat kami Tubagus Moginur Fadil juga mengatakan nanti kedepannya insya Allah kami sudah ditampung akan diadakan yaitu simbol-simbol lokal Kesultanan Banten. Begitupun Tangerang ada namanya Arya Wangsakara, salah satu pahlawan nasional. Mereka menampung selain sudah ada patung raksasa Pak Karno dan Pak Hatta gitu loh. Kan baru masuk kan. Tapi yang sudah ada kan udah ada Bung Karno, Bung Hatta segede raksasa gitu. Masa mereka matanya nggak melihat gitu loh bahwa ada negara dalam negara. Iya, itu kan secara nggak langsung itu kan logo bangsa kita, yaitu perwakilan bangsa kita, Soekarno Hatta, proklamator gitu loh. Ada naga, emang kenapa dengan naga? Ada tulisan Cina, kenapa tulisan bahasa Indonesia juga ada kok. Gitu di warung-warung makan juga itu banyak. Iya. Cina. Ya udah besok kalau ada produk tulisan Cina ya udah nggak usah beli aja gitu loh. Nah, itu banyak itu spare part mesin tulisan Cina itu. Nah itu kenapa nggak dipermasalahkan gitu? Terlalu picik melihat segala sesuatu itu. Kalau itu kaitannya untuk pesan pariwisata untuk orang negeri Cina datang ke Indonesia, apakah itu bukan devisa? Emang kenapa? Emang mempermudah mereka. Dan sini Cina bahasa Mandarin memang salah satu bahasa internasional selain bahasa Inggris, bahasa Arab gitu loh. Emang kenapa? Ini kriminalisasi bahasa ini gitu loh. Kalau kita adukan ke dubes Cina ini bisa menjadi masalah gitu loh. Please, ini nggak mencerminkan yang dibilang Pak Karno dulu, national character building, membangun karakter bangsa. Ini merusak karakter bangsa ini. Nggak pas itu, apalagi keluar dari oknum-oknum MUI gitu. Kalau Hosinuddin udah lah, nggak usah dibahas itu levelnya gitu. Tapi kalau keluar dari oknum MUI, na'udzubillah min dzalik, terjadi kontradiksi, paradok kadang-kadang. Ada kepentingan apa di balik itu gitu? Terang-terangan aja lah. Tapi memang dari pernyataan MUI itu apakah sangat berimbas efeknya terhadap masyarakat? Yang paling paham, oke lah terpaksa MUI kita bahas nih. MUI Banten juga hadir. Yang paling paham itu di dalamnya termasuk MUI Banten. Bagaimana sikapnya? Yuk kita tunggu ntar lah. Bagaimana sikap MUI Banten? Gitu loh. Itu paham, makanya segala sesuatu itu yang paham itu yaitu sohibul wilayah. MUI Banten kita dengar ntar lagi suaranya bagaimana. Gitu loh. MUI pusat jangan terlalu inilah. Ya sebetulnya MUI pusat itu jangan buru-buru gitu kan, seharusnya ditabayinkan dulu terhadap wilayah. Intinya kapasitas mereka oknum MUI pusat, kalau dibilang oknum tapi kok Mukernas. Tentang ulil ilmi, ulil absor dan ulil nuhanya saya pertanyakan secara besar-besaran, bikin malu tau nggak?
Setelah kita mendengarkan ocehannya si Dutskun Wesi ini, saya jadi pengen ketawa, ngalor ngidur kemana-mana ya teman-teman. Setelah kemarin membatalkan nasab Alawi, sekarang membatalkan ilmu-ilmunya para ulama yang ada di MUI. Bikin malu katanya. MUI itu bikin malu. Jadi saya mau komentar apa ini? Allahu Rabbuna wa Rabbukum ya. Sampai gebrak meja, kasihan tuh yang jadi hostnya kena gebrak meja, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kayaknya pemikirannya itu gimana ya? Jadi katanya MUI itu picik. Allahu Rabbuna. Gimana ya? Saya nggak bisa ngobrol ini. Udahlah, kita tutup aja ya. Kita ketawain aja. Pokoknya intinya si Dutskun Wesi ini intinya membela Aguan, membela PIK 2 gitu. Itu ya. Jadi menjadi hiburan saja di media. Jadikan hiburan ya, jangan sampai dibawa serius. Begitu kira-kira. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share dan juga di-like, comment, share dan subscribe sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.